أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين أما بعد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini. Kita juga masih diberi nikmat sehat dan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini. Dan juga kita diberi nikmat taufik oleh Allah untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah guna bersama-sama melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kebaikan dan untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah salat maghrib berjamaah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan pahalanya, dijadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil qiyamah nanti, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah untuk melakukan amal saleh dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, orang-orang yang istiqamah untuk menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutan kajian kita tentang kitab Al-Kabair yang berisi daftar dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang telah lalu, di minggu yang telah lewat, kita membahas dosa besar yang ke-25, yaitu dosa
bersumpah tetapi berdusta untuk mengambil harta atau hak orang lain. Kemudian pada kesempatan kali ini, di malam hari ini, kita masih melanjutkan berkaitan dengan dosa besar yang ke-25, masih berkaitan dengan sumpah. Kalau kemarin adalah sumpah dusta untuk mengambil hak orang lain, untuk mengambil harta orang lain. Selanjutnya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala membahas tentang bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bersumpah tetapi tidak menggunakan aran Allah. Kan biasa ya, atau sebelum kita menjelaskan tentang sumpah. Sumpah itu di dalam bahasa Arab biasa disebut dengan al-yamin, biasa juga disebut dengan al-halif, sumpah. Dan fungsinya adalah untuk menguatkan, untuk memperkuat berita yang kita sampaikan, atau untuk meyakinkan orang yang mendengar apa yang kita sampaikan. Ketika kita membawa satu berita, kemudian orang yang kita sampaikan berita itu kelihatan ragu-ragu dengan berita yang kita sampaikan, bisa kita kuatkan dengan sumpah. Dan sumpah di dalam bahasa Arab itu ada huruf-hurufnya. Ada huruf yang disebut dengan huruf qasam, huruf sumpah. Ada telu, waw, kemudian ba, kemudian ta. Telu itu. Kalau uluh Arab bersumpah, maka bersumpah dengan menggunakan huruf-huruf qasam, huruf-huruf sumpah. Nang telu tenah, huruf waw, huruf ba, dan huruf ta. Jadi biasanya kalau bahasa Arab wallahi, terjemahan marab bahasan itah demi Allah. Atau biasa juga, bisa juga dengan huruf yang kedua tadi, huruf ba, billahi, sama arti ya demi Allah. Tallahi, sama bicara arti ya demi Allah. Nah, telu huruf tun di dalam bahasa Arab itu disebut dengan huruf qasam, yang mana fungsinya adalah untuk bersumpah. Nah, bersumpah itu ada hukumnya, ada aturannya. Sumpah ini ada aturannya. Kalau seseorang bersumpah dan dia menepati sumpahnya, maka berarti dia menjalankan sesuai apa yang disumpahkan. Tapi kalau seseorang bersumpah kemudian mengingkari sumpahnya, atau tidak sesuai dengan sumpahnya, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan sumpahnya, maka berarti dia melanggar sumpahnya dan ada kafarah sumpah. Ada kafaratah. Uluh bersumpah, kikuaya demi Allah, yaku mida hendak menggawi etunen. Ternyata inggawi nang iya sampai bersumpah-sumpah becuruman mida hendak menggawi atena. Ternyata inggawi atau kikuaya yaku bersumpah mida hendak melihi perbuatan etunen, rupa ilihi bersumpah mengucapkan demi Allah misalnya. Nah, berarti orang ini melanggar sumpahnya, maka ada kafarat sumpah araya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukum kalian karena sumpah yang lagu. Sumpah yang lagu itu adalah sumpah yang tidak serius. Hantam uluh Arab kebiasaan elen bersumpah, isut-isut bersumpah, isut-isut bepander, biasa bepander dengan kekawala ya, isut-isut itu tak ucap kalimat sumpah benyamin elen, dan itu kebiasaan elen, model tradisi elen. Wallahi konen Arab itu biasa kalau menyampaikan sesuatu yang biasa macam elen biasanya mengeluarkan kalimat sumpah aja. Nah, inilah yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam firman-Nya tadi,
la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kalian, tidak akan menyiksa kalian karena sumpah yang sifatnya lagu, yang sifatnya tidak seriusen. Sumpah nang tidak serius, sumpah nang mandau-mandau teucap. Tapi kalau itah uluh Indonesia tidak terbiasa jarang biasa bersumpah. Tapi uluh Arab kerajinan pandai-pandai biasa pun bersumpah. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan walaki yu'akhidukum bima 'aqadtumul aiman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kalian, akan menyiksa kalian gara-gara sumpah yang serius. Sumpah yang serius. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceruman kafarat sumpah kalau ternyata ada uluh bersumpah kemudian ia melanggar sumpah. Bersumpahna mindah handakin tapi masjid misalnya, sampai mengimbit nama Allah Subhanahu wa taala, rupa menyerang masjid hindai. Lok hampir itu sumpah. Kikuan Allah Subhanahu wa taala fa kafaratuhu, maka kafaratnya, kafarat sumpah tadi, it'amu 'asharati masakin, memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang inenga mara 10 kungan orang miskin dana, makanan yang pertengahan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Humbui nang murah banar regaya, humbui nang mahal banar. Jadi nang pertengahan, nang benteng-benteng, nang sadang-sadang. Min awsati ma tut'imuna bihi ahlikum, dari makanan yang pertengahan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Nah, kemudian dikata Allah Subhanahu wa taala, amun humbui menengah 10 kungan orang miskin makan, au kiswatuhum, atau memberi pakaian, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Yang berikutnya pilih ayat, menengah kuman 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Atau kekuatan Allah Subhanahu wa taala au tahriru raqabah. Yang berikutnya kafarat sumpah midah hendak cak menengah uluh 10 kungan uluh miskin atau menengah pakaian. Maka yang berikutnya kata Allah au tahriru raqabah, memerdekakan budak. Nah, kalau zaman itu kan tidak ada budak kan, tidak ada nang kawin merdekaan. Berarti pilih ayatun nang pertama andau, menengah kuman 10 kungan uluh miskin atau menengah pakaian 10 kungan uluh miskin. Amun tidak mampu bang, budaknya tidak ada kisah zaman itu hande. Amun tidak mampu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faman lam yastati' fasiyamu thalathati ayyam. Barang siapa yang tidak mampu menengah kuman 10 kungan uluh miskin atau menengah pakaian 10 kungan uluh miskin dina, maka puasa telu andau, kafarat sumpah. Kalau ternyata sumpahnya tadi, sumpah yang serius tadi itu dilanggar, nah melanggar sumpah. Nah bersumpah itu diperintahkan oleh Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah, wallahi, atau dengan nama-nama Allah yang lain dari nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah, wallahi. Tapi biasanya menggunakan kalimat Allah, lafzul jalalah, wallah, tallah, billah. Nah dianjurkan bersumpah dengan nama Allah kalau hendaknya bersumpah. Makanya kikuan Nabi SAW seorang hadis, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah atau barang siapa yang ingin juga bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau diam kikuan Rasulullah. Nah, amun pena perlu benar, mun pena perlu benar bersumpah, maka bersumpah lagi ku Nabi dengan nama Allah. Amun humui keleh sunni ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hadis yang lain masih maknanya kekurang lebih bicara, tapi redaksi yang berbeda. Man kana atau ala man kana halifan, ketahuilah barang siapa yang ingin bersumpah, fala yahlif illa billah,
janganlah dia bersumpah kecuali dengan nama Allah. Jadi anjurannya bersumpah ini kalau harus bersumpah juga adalah bersumpah dengan nama Allah. Dalam dengan yang lain. Dengan kah dengan yang lain deh. Tapi anjurannya dengan nama Allah. Nah, pertanyaannya, apa hukumnya kemudian kalau ada orang yang bersumpah bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Bersumpah dengan yang lain. Nah, inilah yang dibahas oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala masih dalam pembahasan dosa besar yang ke-25 terkait sumpah ini. Qala rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah amin. Faslun. Wa min dzalika al-halifu bi ghairi Allah azza wa jal kan nabi wal ka'bah wal malaikati was samai wal ma'i wal hayati wal amanati wa hiya min ashaddi ma hahuna war ruhi war ra'si wa hayati sultani wa ni'mati sultani wa turbati fulanin. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, fasal, dan termasuk yang demikian itu. Apa maksudnya? Termasuk yang demikian itu, yang dimaksud oleh beliau dengan ucapan dan termasuk yang demikian itu adalah dan termasuk dosa yang berkaitan dengan sumpah. Kan pembahasan sebelumnya adalah melakukan sumpah dusta untuk mengambil harta orang lain atau untuk memperoleh dunia yang harganya murah. Sebelumnya kita membahas tentang sumpah. Makanya ikon beliau masih berkaitan dengan dosa besar sumpah itu. Dan diantara yang demikian itu atau yang termasuk dengan dosa yang terkait dengan sumpah ikon beliau adalah al-halifu bi ghairillahi azza wa jal, yaitu bersumpah dengan selain Allah azza wa jalla. Bersumpah dengan selain Allah. Dan ini perlu dijelaskan. Tapi sebelum kita jelaskan hukumnya, di sini beliau memberikan contoh. Jadi setelah beliau mengatakan dan diantara atau dan termasuk dosa yang berkaitan dengan sumpah adalah bersumpah dengan selain Allah, beliau memberi contoh kan nabi, seperti nabi, demi nabi misalnya. Kemudian yang kedua wal ka'bati, dan Ka'bah, demi Ka'bah misalnya. Wal malaikati, dengan malaikat, demi Jibril gitu ya misalkan, bersumpah. Was samai, dengan langit. Wal ma'i, dengan air. Wal hayati, dengan kehidupan. Wal amanati, bersumpah dengan amanah. Wahia, dan bersumpah dengan amanah ini min asyaddi mahahuna atau min asyaddi mahuna, itu termasuk sumpah yang berat. Termasuk bersumpah dengan amanah itu adalah termasuk bersumpah dengan selain Allah yang dosanya berat, yang ancamannya berat. Karena ada hadis khusus dari Rasulullah SAW tentang bersumpah dengan amanah ini yang disebutkan oleh beliau juga di dalam kitab ini. Warruhi, atau bersumpah dengan ruh, demi ruh. Warra'si, dan kepala, bersumpah demi tekuluk ya bahasa pembuang, demi tekuluk, demi kepala, bersumpah dengan kepala. Wahayatis sultan, bersumpah dengan penguasa, misalnya bersumpah dengan penguasa, dengan presiden kah misalnya, atau dengan kalau di negara nang menggunakan sistem kerajaan dengan raja tertentu misalnya, bersumpah atas nama itu bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'matis sultan, atau dengan pemberian penguasa, rancak ini ngahi penguasa misalnya, lalu ia bersumpah, dan sumpah itu bukan dengan nama Allah tapi dengan nama pemberian sultan tadi, pemberian penguasa. Wa turbati fulan, dengan kuburan si fulan misalnya, kuburan uluh tertentu. Nah ini beliau beri contoh. Jadi kikuan beliau termasuk dosa yang berkaitan dengan sumpah adalah bersumpah dengan selain Allah. Kemudian apa hukumnya? Nah ini, dan apa yang dimaksud oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di sini termasuk dosa yang berkaitan dengan sumpah tadi adalah bersumpah dengan selain Allah. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tadi kita sampaikan bersumpah
itu dianjurkan dengan nama Allah berdasarkan hadis Nabi yang tadi kita sampaikan. Kalau kita bersumpah juga, bersumpahlah dengan nama Allah. Itu anjurannya. Kemudian kalau bersumpah dengan selain Allah, apa hukumnya? Di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, madhab yang dianut oleh mayoritas muslim Indonesia, bersumpah dengan selain nama Allah itu hukumnya makruh. Makruh karahah tanzih. Jadi makruh tuh sehuang usul fikih, salah satu disiplin ilmu syariat. Makruh itu terbagi menjadi dua. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tanzih itu makruh yang biasa kita kenal, yang definisinya adalah ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lih. Yaitu sesuatu yang makruh. Makruh tanzih tadi adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan tidak mendapatkan ancaman siksa. Itu makruh tanzih. Atau lebih gampang makruh nang biasa kita mengenal lah, inggawi mida berdosain ilihi dapat pahala, ete disebut dengan makruh karahah tanzih. Yang kedua tadi ada makruh tahrim. Makruh tahrim atau makruh karahah tahrim. Nah, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tadi, ada beberapa perkara atau beberapa hal yang disebutkan oleh beliau, Nabi, Ka'bah, para malaikat, kemudian langit, bumi misalnya, banyu dan lain sebagainya. Di dalam mazhab Syafi'i, bersumpah dengan selain nama Allah ini hukum asalnya adalah makruh tanzih. Artinya apabila itah bersumpah dengan selain nama Allah, berarti itah telah menggawi sesuatu yang makruh. Sunnahana bersumpah dengan nama Allah. Nah, hukumnya ini makruh karahah tanzih apabila orang yang bersumpah itu niat hatinya bersumpah dengan selain nama Allah itu cuman sekedar untuk menguatkan apa yang dia ucapkan. Sekali ini hukum makruh tanzih sehuang madhab Syafi'i, bersumpah dengan selain nama Allah apabila niat si orang yang bersumpah itu sekedar untuk menguatkan nang iucapaya. Misalnya ia menyampaikan sesuatu, lalu harus bersumpah, ya bersumpah rupa tidak dengan nama Allah, dengan Nabi misalnya, atau dengan Ka'bah misalnya, atau dengan yang lain, maka yang semacam ini di dalam madhab Syafi'i dihukumi dengan makruh, dihukumi makruh. Tetapi kekuatan para ulama sewang madhab Syafi'i, apabila orang yang bersumpah dengan selain nama Allah tadi, ketika ia mengucapkan sumpah dengan selain nama Allah itu di dalam hatinya ada pengagungan, menyetarakan nama yang dia sebut dalam sumpahnya dengan Allah, maka ini menyebabkan orang itu menjadi kafir. Baik, irinci hukumatun. Karena ada hadis dari Nabi. Ada hadis. Jadi kalau sekedar menguatkan panderan, bersumpah dengan selain nama Allah, hukumnya makruh. Tetapi kalau sampai bersumpah dengan nama Allah, kemudian uluh nang bersumpah si huang ate yang mengagungkan nama yang tadi dia gunakan bersumpah, sama dia dengan mengagungkan Allah atau sama dengan dia mengagungkan Allah, maka ini kata para ulama di dalam mazhab Syafi'i menjerumuskan dia ke dalam kekafiran, karena dia menyetarakan Allah dengan yang lain. Kalau sampai ada pengagungan terhadap nama nang ihawiya akan sumpah hati ketika ia bersumpah, itu beda ya, itu beda ya, Bay. Jadi ada hadis, karena hadis ini oleh sebagian orang difahami secara tekstual, sesuai kemampuan menerjemahkan hadis. Makanya dinyebutan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi atau itah menyebut bahelu bi hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma itu pergi mehining ketika beliau dengan uluh, lalu mehining uluh bersumpah dengan selain Allah. Lalu incaruman Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kikuan beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda.
Kikuan Rasulullah, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau syirik. Nah, ini kan secara tekstual. Kalau kita tidak sampaikan pemahaman orang-orang dahulu, ulama-ulama yang mendahului kita, para salaf kita, maka kita akan terjebak dengan teks hadis ini. Dan inilah yang kebanyakan orang dengan mudah mengkafirkan orang lain atau menuduh syirik orang lain, karena terjebak oleh tekstual nas, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sering menyampaikan bahwa ayat Al-Quran tidak bisa difahami dengan modal terjemahan. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa kita fahami dengan modal sekedar bisa menerjemahkan. Kita harus merujuk ilmu-ilmu yang mengiringi ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, ilmu tafsir atau ilmu usul tafsir. Hadis juga demikian. Di samping belajar hadisnya, kita perlu belajar mustalahul hadis, kita perlu kemudian belajar usul fikih untuk memahami itu, dan perlu untuk menengok, mencari bagaimana pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu. Seperti hadis ini tadi, kalau secara tekstual redaksinya jelas, kikuan Nabi, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah kafir, sungguh dia telah musyrik. Ayo. Tapi ternyata pemahaman hadis ini, Nabi SAW memberikan ancaman, dia telah kafir, dia telah musyrik kalau orang yang bersumpah dengan selain Allah itu mengagungkan orang yang dia jadikan sumpah sama dengan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru menjadi kafir dan musyrik. Tapi kalau sekedar hanya menguatkan apa yang dia sampaikan lalu dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka ini tadi kita sampaikan hukumnya adalah makruh, karahah, tanzih di dalam mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi, Al-Imam Adz-Dzahabi ini ketika beliau membahas, dan termasuk yang demikian itu, maksudnya termasuk dosa terkait dengan sumpah, itu bersumpah dengan selain Allah apabila pelakunya mengagungkannya. Nah, itu apabila pelakunya mengagungkannya. Hantamin, maka pembahasan bersumpah dengan selain Allah itu dimasukkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam pembahasan dosa besar. Padahal andauna incar humanitas seorang madhab Syafi'i hukum makruh, karahah, tanzih. Karena beliau maksud adalah apabila orang yang bersumpah dengan selain Allah itu mengagungkan, sama dengan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu sebagai pengantar supaya bisa difahami. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman halafa falyahlif billahi aw liyasmut. Dari Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kikuan Rasulullah, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian. Nah, ini hadisnya, kata Rasulullah, Allah melarang kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian atau dengan ayah-ayah kalian. Bersumpah dengan aran bapak misalnya, demi bapakku gitu ya kan, demi ubahku. Nah, itu bersumpah dengan selain Allah. Di sini kata Rasulullah, Allah melarang kalian melakukan itu, melakukan sumpah dengan ayah-ayah kalian atau dengan nenek moyang kalian. Faman halafa, barang siapa yang harus bersumpah juga, kata Rasulullah, falyahlif billah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Kalau midah hendakin bersumpah dengan nama Allah, lebih baik elak bersumpahin, lebih baik diam gitu Rasulullah. Nah, ini kembali lagi disampaikan, diulangi lagi, larangan ini kalau sekedar untuk penguat maka hukumnya makruh. Tapi kalau menyetarakan bapak dengan Tuhan, nah itu meluaan dari agama Islam. Nah itu. Wa fi riwayatin fi sahih, dan di dalam riwayat lain yang terdapat di dalam
hadis yang sahih di dalam kitab sahih. Faman kana halifan, barang siapa yang bersumpah, nang nyampai ini tahandau. Kiwan Rasulullah, faman kana halifan, barang siapa yang bersumpah atau barang siapa yang ingin bersumpah, fala yahlif, maka janganlah dia bersumpah illa billah, kecuali dengan nama Allah. Au liyaskut, atau hendaklah dia diam. Hendaklah dia diam. Tapi tah jarang ja bersumpah bae. Tapi yang penting ketahuan helu hukumah. Ketahuan hukumah. Kemudian wa an Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahlifu bit tawaghi wala bi abaikum, rawahu Muslimun. At-tawaghi jam'u taghiyatin wa hiya al-asnam, wa minhu al-hadith hadhihi taghiyatu dausin ay sanamuhum wa ma'buduhum. Dari Sayyidina Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kikuan Rasulullah, la tahlifu bit tawaghi wala bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan tagut-tagut atau dengan taghiyah, dan juga jangan kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa yang dimaksud dengan tagut atau taghiyah di sini? Yang ada di dalam larangan Nabi, janganlah kalian bersumpah dengan taghi atau dengan tawaghi, dengan taghiyah kata Rasulullah. Kata Al-Imam Az-Zahabi, kalimat at-tawaghi yang ada di dalam hadis Nabi tadi itu adalah jamak, bentuk plural dari kalimat taghiyah yang artinya wahyal asnam, artinya adalah patung. Hingga Nabi bersumpah dengan patung. Kan uluh Quraisy, itu kebiasaan orang-orang Quraisy. Karena Nabi dulu di sana diutus di tengah orang-orang Quraisy. Jadi Nabi tahu betul, tahu persis kebiasaan mereka. Ketujuan bersumpah dengan bapak elen, atau kadang-kadang bersumpah dengan patung, dengan berhala. Maka ingahana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Elen teh jelas orang-orang kafir Quraisy ini jelas kafir. Kenapa? Karena ketika mereka bersumpah dengan patung-patung itu, mereka mengagungkan patung itu. Makanya jelas kafir. Makanya hukumnya di dalam Islam dirinci. Kalau orang Islam melakukan itu, dirinci hukumnya sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Jadi taghi atau tawaghi ini adalah patung, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk diantaranya hadis yang bunyinya hadhihi taghiyatu dausin ay sanamuhum wa ma'buduhum. Ini adalah taghiyahnya suku Daus. Suku Daus, ada suku area suku Daus. Maksud hadhihi taghiyatu Daus, ini adalah taghiyahnya Daus, maksudnya adalah ini adalah patungnya suku Daus dan sesembahannya suku Daus. Nah ingahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nang macam itu. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bil amanati falaysa minna, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Dan dari Sayyiduna Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kikuan Rasulullah, man halafa bil amanah, barang siapa yang bersumpah dengan amanah. Nang andauna awal-awal nyebut ahmi al-Imam Az-Zahabi, kikuan beliau, di antara bersumpah dengan selain Allah, dengan selain nama Allah itu bersumpah dengan amanah. Dan bersumpah dengan amanah ini berat dosanya, karena ada larangan khusus dari Nabi Muhammad, ada larangan khusus. Makanya kikuan Nabi itu nih ya hadisah, kikuan Rasulullah, barang siapa yang bersumpah dengan amanah, demi amanahku dengan ikau, kikuan yang misalkan bersumpah contoh, maka yang semacam ini kikuan Nabi aweh nang bersumpah dengan amanah hatena falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari termasuk ke golongan beliau, tidak termasuk golongan ikihen. Apa maksudnya? Kan rancak kita mehining hadis itu deh. Rancak kita mehining hadis itu. Di antara ya hadis tentang kawin deh. Man raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang enggan melakukan sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Apa maksudnya? Hadis ini kata para ulama bukan menunjukkan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi
pelakunya ini tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Pelakunya tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad, tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad, tapi dia tetap seorang muslim. Kecuali kalau dia meyakini yang tadi kita sampaikan, mengagungkan amanah ini, menyetarakannya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam keyakinan hatinya, di dalam dadanya. Itu baru berbahaya dengan keislamannya, membahayakan agamanya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa, barang siapa yang bersumpah, faqala, lalu di dalam sumpahnya dia mengatakan, inni bariun minal Islam, sesungguhnya aku berlepas dari agama Islam. Fa in kana kadziban fahuwa kama qala, apabila yang dia ucapkan itu dusta, maka sesuai yang dia ucapkan. Itu sering cak pigi terjadi atau tahu terjadi jadi sukan itah bersumpah kakai, kalau bahasa itah teh kikoya yaku bahanyi belua dari Islam, mun yaku bakaramput kikoya. Kan ada tahu nang ucapan macam itu teh. Ternyata kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan nang macam itu, kalau ternyata ia bujuran bakaramput, maka dasar bujur belua ya dari agama Islam. Kan tahu ada nang menguatan panderete dengan sumpah nang macam itu. Yaku bahanyi kikoya murtad kamu yaku bakaramput. Nah, itu kan berat ucapan macam itu. Itu masuk dalam pembahasan sumpah. Nah, ini diucapkan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, barang siapa yang bersumpah lalu mengucapkan, sesungguhnya aku berlepas dari agama Islam kalau aku berdusta, katanya. Kikuan Rasulullah, fa in kana kadziban, kalau dia berdusta, fahuwa kama qal, maka sungguh sesuai dia ini statusnya sesuai yang dia ucapkan tadi. Apa yang dia ucapkan? Aku berlepas dari agama Islam gitu ya. Amun dasar bujur ya bakaramput ternyata, maka dasar belua ya dari agama Islam. Makanya hati-hati. Itu dosa-dosa nyami, termasuk si dosa nyami ya dosa bersumpah nang macam itu. Maka perlu hati-hati. Kalaupun seandainya bujur misalnya, nah itu kikuan Nabi, wa in kana shadiqan, kalaupun seandainya benar bersumpah macam etena, berita nang nyampe ya bujur bi, informasi nang ini nga bujur bi, mida bakaramput ini ya. Kalau bakaramputnya jelas berlaku sumpah nang andau. Kalau mida bakaramputin pang bujur bi, falan yarji'a ilal islami saliman, maka dia tidak akan pernah kembali ke agama Islam dalam keadaan selamat. Ini bentuk ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sumpah yang macam ini mesti ditinggalkan. Elak bahanyi-hanyi mau ucapan sumpah macam itu. Kalau bakaramput dasar bujur sesuai ucapannya. Kalaupun bujur itu ngikut Nabi bahali benar ya haluli beragama Islam. Nah, berat. Ini ucapan Nabi SAW seperti ini menunjukkan bahwa sumpah seperti ini sangat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu untuk dihindari, dijauhi sejauh-jauhnya. Hantam berkaitan dengan agama, berkaitan dengan atau menggantungkan agama, sumpah nang macam itu. Elak mau ucap ya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a rajulan yaqul, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mendengar seorang laki-laki berkata, kekuan ulu hatua itu wal Ka'bah, demi Ka'bah, bersumpah dengan Ka'bah, keheningan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Lalu ikon Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau melakukan nahi mungkar, mencegah. Ikon beliau, fala la tahlib bi ghairillah, jangan engkau bersumpah dengan selain Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan daunah. Ikon Rasulullah, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau dia telah melakukan kesyirikan. Nah, perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Itu penjelas saya sesuai nang nyampain itu handau. Tidak sesuai tekstual hadis harus dirinci dengan yang tadi sudah kita rincikan. Makanya lebih baik memang ilihi
Amun kawa teh ilihi sumpah teh mela bersumpah-sumpahin. Mela bersumpah-sumpahin. Amun handaknya bersumpah, upayaan bersumpah dengan nama Allah. Kalau bersumpah dengan nama selain Allah tena andau hukumnya teh makruh kalau sekedar menguatkan, kemudian bisa menjadi kafir kalau menyetarakan apa nama yang ada di dalam sumpah itu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pengagungan. Maka untuk keluar dari itu lebih baik memang ditinggalkan supaya tidak terjerumus ke dalam syubhat-syubhat yang berbahaya bagi agama kita. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim wa qala sahihun ala syartihima. Qala wa fassara ba'dul ulama'i qawlahu kafara aw asyraka 'ala at-taghlid. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi hadis yang tadi, dan juga dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, wal Hakim, dan juga dihasankan oleh Al-Imam Hakim. Wa qala, dan beliau berkata sahihun ala syartihima. Hadis yang tadi itu adalah hadis sahih menurut atau sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ada seorang ulama, aran beliau Al-Imam Hakim, memiliki kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Ada buku hadis aran kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu hadis sahih sendaya seuangah. Hadis sahih sendaya. Kemudian seorang ulama bernama Al-Imam Hakim ini menulis kitab, beliau beri nama Al-Mustadrak ala Sahihain. Beliau tuh mengumpulkan hadis nang ianggap beliau sahih tapi hindai temuaten seuang kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah biasa ya Al-Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain ini juga mengumpulkan hadis sesuai persyaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi seuang kitab sahih lain dua teh harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh mereka berdua. Nah Imam Hakim tuh menggite hadis-hadis yang menurut beliau sahih tapi hindai adain seuang kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lalu beliau mengumpulkan sebuah kitab, beliau beri nama Al-Mustadrak ala Sahihain. Nah itu makanya kikuan beliau tuh hadis yang andauna sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Qala, beliau berkata, wa fassara ba'dul ulama, sebahagian ulama menafsirkan qaulahu, sabda Nabi kafara au asyrak, kafir atau musyrik, orang yang bersumpah dengan selain nama Allah tadi, alat taghlid. Alat taghlid itu maksudnya adalah menunjukkan bahwasanya bersumpah dengan selain nama Allah itu adalah sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Makanya sampai-sampai Nabi memberikan ancamannya dengan faqad kafara au asyrak. Dia telah kafir, dia telah musyrik. Tapi hukum aslinya sebagaimana yang kita rincikan. Kamaru yang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana pernah juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ini kuan Rasulullah, ar-riya'u syirkun. Riya itu syirik. Itu ada hadis macam itu. Riya, uluh sembahyang misalnya hendak inggite uluh uang ate itu niatnya supaya imanga uluh. Nabi pergi menceruman kuan Nabi, ar-riya'u syirkun. Riya itu syirik. Apakah sesuai tekstual hadis bahwa orang yang riya dalam ibadahnya kemudian dia dihukumi keluar dari agama Islam? Tidak demikian. Tidak demikian. Dirinci juga ini. Walaupun kalau tekstual hadisah secara jelas Nabi mengatakan riya itu adalah syirik. Nah sama kurang lebih antara riya itu dengan sumpah dengan selain nama Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa, barang siapa yang bersumpah, faqala fi halifihi, dan dia berkata di dalam sumpahnya, wal lata wal uzza, demi lata demi uzza, aran patung orang-orang kafir Quraisy, falyaqul la ilaha illallah, maka hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah. Nah ini kalau ternyata terlanjur bersumpah dengan selain nama Allah, maka kafaratnya kata Nabi Muhammad setelah itu mengucapkan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Mikahain nyame itu teda nyoba bahasa teh keceplosan bersumpah, tidak bersumpah dengan selain nama Allah, maka ilajar Nabi kafarata segera setelah itu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Nah itu berkaitan dengan dosa besar bersumpah, termasuk bersumpah dengan sumpah dusta untuk mengambil hak dan harta orang lain atau untuk memperoleh dunia. Kemudian juga termasuk tadi yang kita bahas bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala dengan perincian yang kita sebutkan. Mudah-mudahan
apa yang kita sampaikan ada manfaatnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua selalu dikokohkan di dalam Islam, di atas iman, dan juga kita sampai wafat nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, dijaga iman Islam kita oleh Allah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.